Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama dan yang memang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, yang seluruh hamparan lautan menjadi tintanya, ranting-ranting pepohonan menjadi penanya, dan luasnya langit dan bumi menjadi kertasnya. Sungguh, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita hitung banyaknya, maka takkan pernah terhitung jumlahnya. Karena dialah Tuhan yang selalu menuntun hambanya agar selalu beribadah kepadanya. Beribadah dalam konotasi penyerahan jiwa dan raga sebagai wujud konsekuensi manusia terhadap Sang Pencipta. Sungguh, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah Rasul yang tak pernah kemana-mana tapi namanya di mana-mana. Dialah Rasul yang tak pernah ke Cianjur tapi orangnya selalu jujur. Baik, berdirinya saya di sini dan teman-teman saya akan membawakan pidato yang berjudul Bersyukur atas nikmat Allah. Hadirin yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dengan bersyukur, kita akan memperoleh keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Quran Surat Luqman ayat 12. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan. Bersyukur tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan hati dan perbuatan. Kita dapat mengungkapkan rasa syukur kita dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin yang berbahagia, ketika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatmu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan. Jadikanlah bersyukur sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Efrilika Zulkifli. Gimana pengulannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilika Zulkifli. Saya akan membacakan ceramah tentang bersyukur atas nikmat Allah. Ceramah. Bersyukur adalah cara berterima kasih atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mensyukuri segala nikmatnya merupakan salah satu bagian dari tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga dapat diartikan dengan menerima segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai sarana ibadah dan menjaga diri dari segala macam bentuk maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmatnya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan setiap selama kita masih diberikan hidup di dunia ini. Mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kita memejamkan mata untuk tidur kembali di malam hari. Nikmat Allah selalu dilimpahkan kepada kita. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang selalu dibanjiri dengan dilimpahi kenikmatan Allah
Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa mensyukuri apapun yang Allah telah berikan. Ketika di pagi hari kita masih diberikan izin oleh Allah untuk menghirup udara pagi yang segar dengan dengan badan yang fit dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas kita di hari ini. Itu merupakan nikmat yang terkadang dilupakan oleh manusia. Kondisi kita seperti ini mungkin saja dirindukan oleh orang-orang yang sedang diberikan ujian sakit kepala yang hanya bisa terbaring di tempat tidur ketika kita masih diberikan izin oleh Allah untuk merasakan nikmatnya. Rasa makanan itu juga merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Bisa jadi hal ini sangat diinginkan oleh orang yang sedang diberikan ujian sariawan ataupun sakit gigi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya masih ada tapi nggak mau. Selanjutnya akan dibacakan oleh Livia Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kultum yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pandai bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakan adalah kecil. Kita hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah. Karena itu, mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Bersyukur adalah salah satu di antara bentuk sikap yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi-nabinya ketika seorang muslim yang beriman diberikan kesenangan, kenikmatan, dan semacamnya. Syukur merupakan satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah janji Allah, dan ingatlah, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, kita ditimpakan kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi bunuh diri, melainkan kita harus bersyukur dan bersabar. Marilah kita tutup kultum singkat ini dengan Selanjutnya akan dibacakan oleh Faradina. Selanjutnya dibacakan oleh Faradina. Apa dulu? Salam nggak? Salam nggak usah. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat tentang bersyukur kepada nikmat Allah. Makna paling dasar dari bersyukur adalah berterima kasih serta menerima segala yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, sudah menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk bersyukur kepada Allah. Karena rasa syukur itu sendiri menjadi bentuk ketaatan kita sebagai hambanya kepada Allah. Dengan bersyukur, kenikmatan yang Allah berikan akan selalu bertambah. Sayangnya, masih banyak manusia yang sulit untuk bersyukur nikmat dari Allah, dan banyak juga yang dari kita yang berpikir bahwa nikmat yang Allah berikan hanya sebatas nikmat dalam bentuk uang atau material saja. Padahal ada banyak sekali bentuk pensyukuran yang bisa kita berikan atas nikmat yang diperoleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 83. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Maka janganlah menjadi orang yang kufur nikmat terhadap segala yang telah Allah berikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang pentingnya bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur bukan hanya dilakukan saat kita menerima kenikmatan, tapi juga dalam setiap cobaan yang kita hadapi. Dalam kehidupan ini, tidak selalu semua berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya kita harus menghadapi ujian dan cobaan. Namun sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dalam segala situasi.
Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dengan bersyukur kita akan lebih mampu melihat sisi positif dari setiap peristiwa yang kita alami. Kita akan lebih mudah menerima keadaan dan tetap memiliki hati yang tenang. Ingatlah bahwa setiap cobaan adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan iman dan ketakwaan kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur dalam segala keadaan. Tutup. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur man qala wala tanzur man qala, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.